Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nina Aprilia, absen 21. 2. Novera Indah Lestari, absen 22. 3. Putri Nastiti Ekawati, absen 23. 4. Rindi Reviona, absen 24. Berikut paparan materinya. Masuknya Islam di Nusantara. Menurut hasil seminar Masuknya Islam Nusantara pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah. Islam masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu 1. Jalur utara, yang kedua jalur selatan. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Nusantara, sehingga mayoritas bangsa di Nusantara beragama Islam. Hal itu disebabkan antara lain karena berbagai hal sebagai berikut. 1. Adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimah, khususnya para ulama, untuk berdakwah menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian juga ajaran-ajaran Islam, mudah dipahami dan diamalkan oleh segenap rakyat Nusantara. Yang keempat, ajaran persamaan hak dalam agama Islam, tidak adanya sistem kasta dan diskriminasi, mudah menarik simpati rakyat, terutama pada lapisan bawah. Yang terakhir, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Nusantara ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah, khususnya terhadap rakyat mereka. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Strategi masuknya Islam ke Nusantara menggunakan cara damai dan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. Pedagang Muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para ulama dan mubalik yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. 2. Melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang Muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu. 3. Melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan dilakukan di pesantren, masjid, dayah, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini, mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. 4. Melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam. Cerita dan isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. 5. Melalui pengobatan. Pengobatan dijadikan strategi atau cara ulama dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan, tetapi juga kepada para raja dan keluarganya. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati. Ketiga, perkembangan Islam di Nusantara. Islam telah berkembang di Nusantara dimulai dari Pulau Sumatera. Mengapa Pulau Sumatera? Karena daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah
Sumatera bagian utara. Hal ini karena letaknya berada di tepi Selat Malaka, yaitu tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Nah, dari sinilah penyebaran Islam dimulai. Kedua, Pulau Jawa. Kapan tepatnya Islam masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran, Gresik dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Lalu, siapa saja Wali Songo itu? 1. Sunan Gresik. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Giri. 5. Sunan Derajat. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Kalijaga. Dan yang ke-9 Sunan Muria. Ketiga, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tuma Parisi Kolama, pada masa itu di Gua Talo telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim yang jumlahnya cukup besar. Kemudian, atas jasa Datuk Ribandang dan Datuk Sulaimana, penyebaran dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan yang pesat. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya, Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Berdasarkan hikayat Kutai, pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datanglah dua orang ulama besar bernama Dato' Ribandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Kedua ulama itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Dato' Ribandang kemudian kembali ke Makassar, sedangkan Tuanku Tunggang Parangan menetap di Kutai. Raja Mahkota kemudian masuk Islam setelah merasa kalah dalam ilmu kesaktian. Yang kelima, Pulau Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya 1. Raja Ternate. 2. Raja Tidore. 3. Raja Jailolo. 4. Raja Bacan. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. 4. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Terbagi menjadi 1. Masa penjajahan, 2. Masa perang kemerdekaan, 3. Masa pembangunan. 1. Masa penjajahan. Peranan umat Islam pada masa penjajahan yaitu kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa, yaitu perlawanan terhadap penjajah Portugis dan perlawanan terhadap penjajah Belanda. 2. Masa perang kemerdekaan.
Peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan yaitu sebagai berikut. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan yaitu organisasinya sebagai berikut. 3. Masa pembangunan. A. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. B. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam pada masa pembangunan antara lain kemudian peranan kelembagaan Islam dalam pembangunan antara lain Lima, hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Hikmah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.